Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pertemuan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau mimpin berdoa? Silahkan salah satu mimpin berdoa. Silahkan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa billahi rabbana wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Allahumma fahmi bima alamtani wa alimni ma yanfa'uni wa rzuqni ilma yanfa'uni. Oke, terima kasih Mas Riko sudah memimpin berdoa. Kemudian saya ucapkan terima kasih bagi siswa-siswa semuanya yang telah memenuhi undangan saya kemarin melalui grup WhatsApp. Kemudian saya japri juga, terima kasih atas kedatangannya, terima kasih sekali lagi. Untuk mengakrabkan ini antara satu dengan yang lain, karena dulu di kelas 11 mungkin tidak satu kelas, kemudian di kelas 12 ini menjadi satu kelas dan belum pernah ketemu karena sekarang baru masa pandemi. Silakan mulai memperkenalkan diri dari sebelah kiri saya. Silakan nama dan alamatnya. Nama Iban Wahyu Fabrianto, alamat 41 Derajat TS Kawan RW 31. Selanjutnya Mas. Saya Fatur Rizky, kemarin kita serahkan Bapak Timati Sleman RT 2 RW 1. Saya Dani Mano dari Semen Warga Presiden. Selanjutnya Nama saya Fikrianto, rumah saya Sainan Generasi Manusia Manan dari 2 Selanjutnya Mas. Nama saya Kemarin Nugroho Ahmad dari Sumber Jakarta. Ya. Selanjutnya Nama saya Haji Kavianto dari Candi Surati Bupati Sleman RT 1 RW 25. Nama saya Riko Maulyan, alamat TPSI Gang Sleman. ya, udah tahu semuanya ya dari namanya. Mas Riko ini namanya Mas siapa? Bukan. Nah, kan dulu nggak satu kelas waktu di kelas 11 ya toh? Jadi, sekarang sudah saling kenal. Kemudian kegiatannya apa aja nih selama masa pandemi ini? Mas Riko kegiatannya apa di rumah? Nggak ada. Mas Siti kegiatannya apa di rumah? Tidur. Mas Fatur apa kegiatannya di rumah selama ini, selama pandemi ini apa? Tidur. Oh, tidur. Oh, semuanya tidur. Kalian sudah tahu saya panggil ke sini untuk apa? Untuk konseling, ya benar. Untuk konseling. Jadi kita ini di pagi hari ini kita akan mengadakan yang namanya konseling kelompok. Apa itu konseling? Konseling itu adalah proses pemberian bantuan dari seorang kepada orang yang lain untuk dapat menyelesaikan masalahnya. Di pagi hari ini kita akan membahas tentang motivasi belajar kalian, ya. Karena saya lihat di kelas TSN 2 itu ada beberapa siswa, termasuk yang saya panggil di sini adalah dalam pengumpulan tugas dari Bapak Ibu guru mapel itu kurang seperti itu ya, Mas. Jadi di pagi hari ini kita akan membahas tentang motivasi belajar. Kemudian tujuannya adalah nanti kalian bisa menjelaskan apa saja yang menyebabkan kalian itu motivasi belajarnya itu kurang. Kemudian mendiagnosis faktor-faktor yang menyebabkan motivasi kalian itu rendah. Kemudian menganalisis dampaknya kalau kalian tidak sering mengumpulkan tugas itu seperti apa. Kemudian nanti setelah mendapat masukan dari teman-teman yang lain, kalian bisa memilih itu apa yang menjadi kiat-kiat atau motivasi untuk meningkatkan motivasi kalian untuk belajar. Kemudian mengimplementasikannya dalam nanti ke belakangnya seperti apa. Seperti itu nggih. Kemudian
di dalam konseling kelompok ini nanti sifatnya rahasia. Oke. Rahasia, nanti dalam kalian mengungkapkan masalah-masalahnya jangan sampai kok itu disebarluaskan keluar ke teman yang lain, ke bapak ibu guru, termasuk saya. Termasuk saya nanti tidak akan menyebarkan ini kepada siapapun, baik itu bapak kepala sekolah, bapak ibu guru yang lain, ataupun teman-teman kalian juga tidak akan saya bocorkan, kecuali atas izin dari kalian semuanya. Oh, bisa disebarluaskan Pak, karena itu sifatnya tidak rahasia. Oh ya, nggak apa-apa, seperti itu. Kemudian nanti saya harapkan kalian juga di sini jujur aja apa adanya, kemudian saling terbuka, nggak apa-apa, biar nanti ada masukan yang mungkin bisa digunakan oleh teman-teman yang lain untuk menyelesaikan masalahnya. Itu ya. Untuk asas rahasianya saya minta kalian untuk menunjukkan. Saya berjanji tidak akan membocorkan apapun yang menjadi hasil dari kegiatan hari ini. Ya, terima kasih telah mengucapkan janji itu. Mudah-mudahan janji itu kalian tepati untuk tidak membocorkan ke luar, maksudnya seperti itu. Kemudian nanti di langkah-langkah yang akan kita lalui ini nanti urut satu persatu mengutarakan apa yang menjadi penyebab dari kalian itu kurangnya motivasi belajar, ya. Mulai dari Mas Iqbal nanti sampai Mas Riko itu mengutarakan apa yang menjadi penyebab kenapa kok tidak pernah mengumpulkan tugas itu, kenapa gitu ya. Kemudian teman-teman yang lain nanti secara bergantian nanti memberikan masukan atas masalah yang dihadapi oleh teman-teman kalian ini. Nanti saling memberikan masukan gitu ya. Ya. Seperti itu. Ada yang mau bertanya tentang ini langkah-langkahnya? Belum ada. Belum ada pertanyaan, berarti udah jelas ya. Sekarang mulai dari Mas Iqbal, ini bisa menyebutkan apa yang menjadi kendalanya selama pengerjaan tugas-tugas selama di pembelajaran jarak jauh menggunakan Classroom ini. Silakan Mas Iqbal. Yang lain memperhatikan ya. Oke, salam dulu. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Transparansi mau gitu. Iya. Yang menjadi penyebab kurangnya tidak mengerjakan saya di Classroom, pertama penyebab faktor kuota. Itu. Yang kedua kurangnya apa ya Pak? Rasa simpatik ke Classroom. Kurang simpatik seperti apa? Maksudnya kurang menarik, kayak bosan gitu loh. Oh, bosan. Iya Pak. Merasa bosan gitu. Mengerjakan di Classroom sejak bulan itu ya, nggak ada Maret sampai sekarang nggak ada variasinya ya. Nggak apa-apa. Mas Fatur? Kalau saya bangunnya kesiangan Pak. Bangun kesiangan. Ya, kesiangan. Apalagi Mas? Paketan. Paket juga, paket cetak ya. Kemudian udah. Mas Dani? Bangun kesiangan. Apalagi Mas Dani yang menjadi kendala kamu dalam mengerjakan tugas? Paket data juga. Oke. Mas Sidik? Mas Sidik, apa yang menjadi kendala kamu ketika kamu mengerjakan tugas di Classroom?
susah mengerjakannya. Oh iya. Belum masuk ilmu nih. Oh enggak masuk ilmunya. Karena Karena tidak ada yang menjelaskan. oh iya. Jangan penting. Jelaskan di dalam itu gitu. Mas Agus Ngomongnya pertama. kesilangan. Copy paste. Apalagi Mas? Oh, keberatan. Udah cuma itu. Mas Haji kurang paham Pak tugasnya ya. kurang paham, susah untuk paham susah itu Pak. Lebih paham ketika dijelaskan di kelas itu. Mas Riko, apa yang menjadi kendalanya? Ini Pak, yang memahami Pemahamannya namanya kurang. Oke, kalian semua sudah menyebutkan apa yang menjadi kendalanya. Rata-rata adalah kendalanya di kuota. Yang kedua adalah untuk di apa? Pemahaman, karena lebih enak ketika diterangkan di dalam kelas gitu nih. Ya, dalam jaringannya. Menurut kalian, apakah itu bisa diatasi? Kendala-kendala itu bisa diatasi, mulai dari yang pertama, misalnya tentang paket data. Siapa yang mau memberikan ini, memberikan solusi untuk ketika kalian terkendala dengan paket data? Solusi Diganti offline Pak. diganti. Jangan ke paketan. Kayaknya tidak bisa Mas, karena pembelajaran jarak jauh ini harus sifatnya online. Kalau offline itu kita tatap muka di dalam kelas, sedangkan kita baru masa pandemi tidak boleh yang namanya tatap muka, apalagi tidak menaati protokol kesehatan. Seperti itu. Mungkin ada yang lain yang mau usul ketika ada kendala masalah kuota itu solusinya seperti apa? Beli sendiri. Beli Yang beli sendiri. Mas Iban mungkin bisa memberikan apa masukan mungkin? Mungkin kan biasanya itu penanti yang masang wifi itu. Oh iya. Mungkin ya, minta tolong. Berarti di tempat Mas Iban ada yang pasang wifi, kemudian ikut nyalur, minta passwordnya gitu. Apakah di desa-desa tempat yang lain sudah ada yang pasang wifi seperti itu? Ada ya? Semuanya ada ya? Pasti di desa masing-masing ada. nggak lancar. Kendalanya karena digunakan oleh banyak orang jadi tidak lancar seperti itu ya. Tapi itu juga merupakan suatu solusi menurut saya. Kalau kalian tidak punya paket data untuk membelinya, bisa meminta tetangga untuk berbagi wifi. Seperti itu. Bisa diterima nih seperti itu ya. Mas Iban tadi juga mengatakan bahwa dia juga kurang untuk paket datanya juga ada kendala. Untuk selanjutnya mungkin tentang apa susahnya untuk memahami materi ya. Susah memahami materi. Mas Haji tadi mengatakan bahwa susah memahami materi. Mas Sidik juga seperti itu. Apakah ada solusi dari yang lain ketika susah memahami materi itu harus yang dilakukan harus seperti apa? Guru membuat video tentang pembelajaran. Oh iya iya, video praktek pembelajaran. Mungkin bisa tentang itu. Ya betul. Gimana Mas Fatur? Menurut Mas Fatur? Browsing lah. Browsing dengan menggunakan platform-platform yang lainnya, seperti misalnya YouTube, Google seperti itu ya. Ada lagi yang mau memberikan masukan?
Rasa memang di sini Bapak Ibu guru itu belum pernah memberikan yang namanya video praktek pembelajaran, itu belum pernah. Kalau itu nanti dirasa dirasa itu penting buat kalian untuk memahami suatu materi, akan saya Bapak usulkan pada Bapak Ibu guru yang mengisi di mapel-mapel itu. Kemudian tadi apa lagi Mas Fadil? Untuk selain video tadi apa? Browsing ya? Browsing di platform-platform yang lain seperti itu ya. Apa itu bisa diterima Mas Haji? Misalnya nanti apakah nanti misalnya guru membuat video praktik pembelajaran, apakah akan lebih bisa lebih bisa memberikan pemahaman yang mendalam gitu. Seperti itu solusinya. Oke, terima kasih. Kemudian tentu saja kalian di sini mempunyai keinginan tersendiri terkait dengan pembelajaran yang sudah berlangsung ini seperti apa. Kalau kalian tadi mengungkapkan bahwa sudah bosan dengan pemberian pelajaran di classroom yang seperti itu aja, mungkin bisa diungkapkan keinginan kalian untuk kedepannya itu seperti apa. Mas Riko. Kan tadi Mas Iqbal tadi menyebutkan bahwa dia sudah bosan dengan pembelajaran classroom yang begitu-begitu aja. Menurut Mas Riko, supaya kalian itu tidak bosan, seperti apa yang kalian harapkan di pembelajaran selanjutnya? Belum ada gambaran? Mas Haji mungkin? Mengurangi tugas setiap harinya. Mengurangi tugas. Apakah setiap harinya Bapak Ibu guru memberikan tugas itu banyak? Banyak Pak. Banyak. Susah lagi ya. Susah ya. Ini enggak masuk. Termasuk tugas itu banyak ya. Jadi pengurangan dalam memberikan tugas. Oke. Mas Agung seperti apa? Menurut kamu sendiri aja. Kamu mau ke depannya pembelajaran ini mau seperti apa gitu loh. Biar kamu itu nggak bosan, kemudian motivasinya bisa meningkat. Santai-santai ya. Santai-santai. Berarti pemberian tugasnya itu dipermudah dan dipersedikit gitu. Disedikitkan. Ya nek acara mungkin nanggung apa tuh. Ya apa aja putih. Iya. Mas Sidik mungkin mau ke depannya ini seperti apa keinginannya di pembelajaran ini? Tugasnya Pak. Tugasnya terlalu banyak. Banyak. Ya, sama seperti Mas Haji tadi ya. Mas Dani mungkin Tugasnya dipermudah. Dipermudah. Oh ya. Berarti itu nanti hubungannya dengan Bapak Ibu guru mata pelajaran ya. Mas Fatul mungkin bisa menyampaikan apa yang menjadi keinginan. Sama. Tugasnya dipermudah ya. Jadi sedikit tadi diilongi bahasa Jawanya. Mas Iqbal mungkin sama ya. Ya, siap. Sama. Kemudian dari apa yang menjadi masukan dari teman-teman kalian tadi, Mas Iqbal mau melakukan apa ke depannya? Untuk yang realnya, misalnya tadi Mas Iqbal menyebutkan bahwa sudah bosan, diberi masukan oleh teman seperti itu. Pelan-pelan mengerjakan. Pelan-pelan akan mengerjakan tugas apa yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian lagi mengerjakan tugas semuanya ya. Mas Fatul mungkin
dari hasil kita diskusi tadi mungkin kedepannya Mas Fatur mau melakukan seperti apa untuk tugas-tugas yang ada di classroom. Ya dikerjakan. Kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Atas saran dari teman-teman tadi kan kamu bisa menerima juga. Mas Dani mungkin Absen. apa? Ya, mengerjakan tugas ya. Lebih rajin lagi ya Mas Dani. Iya Pak. Ya. Mas Sidik Bisa ya. Sami sama siapa? Ya, sudah cari. Semuanya. Mas Agung sama ya. Akan lebih giat lagi dalam belajar ya. Mas Haji Sama Pak. sama Mas Riko. Berarti kita sudah sepakat untuk hari ini kita sudah sepakat untuk kedepannya kalian mau belajar lebih rajin lagi ketika ada tugas dari Bapak Ibu guru nanti akan mengerjakan seperti itu ya. Ya karena tujuan dari kita mengadakan konseling kelompok seperti ini adalah seperti itu Mas. Jadi kalian punya masalah akan mendapatkan masukan dari teman-teman yang lain seperti itu ya. Kemudian untuk kesimpulan pada kegiatan pagi hari ini, apa yang bisa dapat kalian simpulkan dari kegiatan hari ini? Mas Riko, kesimpulan dari pembicaraan kita dari awal sampai akhir tadi seperti apa? Kalau kita merasakan seperti ini, solusinya seperti ini atas masukan dari teman-teman tadi yang lain seperti itu. Merasa lebih baik. Mungkin Mas Dani bisa mengungkapkan terlebih dahulu kan? Nanti Mas Riko belakangan ya. Ya. Anu Pak. Apa? Kesimpulannya Ya. berubah. Akan berubah bagus. Gitu. Jadi kesimpulannya akan berubah menjadi lebih baik dari pertemuan ini. Mungkin Mas Sidik Ya, paling mungkin sakit mengerjakan lebih giat dalam mengerjakan tugas di classroom ya. ketika soalnya dikurangi. Kalau ketika soalnya Dikurangi kan gampang. lebih mudah gitu ya. Mas Agung mungkin dapat memberikan kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Sama seperti apa? Sama ini seperti apa? Sama seperti Mas. Ya diungkapkan menjadi lebih ya. menjadi lebih giat dalam mengerjakan tugas. Oke, siap. Mas Haji bisa memberikan kesimpulan? Dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada berdasarkan masukan dari teman-teman yang lain ya. Jadi kegiatan kita hari ini kan ada manfaatnya seperti itu. Mas Riko mungkin Ya itu Pak. Bisa membuat mengerjakan tugas dengan giat kalau tugasnya kurang. oh iya. Mas Iban mungkin dapat memberikan kesimpulan. Menambah untuk motivasi untuk belajar. Terus Mas Fatur yang terakhir kesimpulannya apa Mas Fatur? Bisa berubah. Bisa berubah ya. Jadi untuk Lebih baik. lebih baik. Ya. Saya rasa untuk pertemuan kali ini seperti itu. Ya. Saya memberikan kesimpulan dari kegiatan kali ini. Kalian mempunyai masalah yang relatif sama. Tadi sudah mendapatkan masukan dari teman-teman yang lain dan kalian bisa menerimanya. Mungkin itu bisa digunakan sebagai pijakan kalian untuk lebih baik atau lebih giat lagi, lebih termotivasi dalam belajar, khususnya dalam mengerjakan tugas-tugas yang ada di classroom. Seperti itu nggih, Mas? Semuanya sepakat untuk menjadi lebih baik. Sepakat? Sepakat. Ya. Kalau itu untuk pertemuan kali ini Bapak rasa cukup, bisa diakhiri dengan berdoa. Kalau tadi yang mimpin doa Mas Riko, mungkin sekarang bisa
Silakan Mas Jari. Ini mengakhiri pertemuan hari ini kita membaca alhamdulillah berdoa. Alhamdulillah. Oke, terima kasih atas kedatangan kalian untuk hari ini. Bapak ucapkan terima kasih sekali lagi. Kalau ada kekurangan dari Bapak saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.